Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlul Ainul Izi. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang sudah saya presentasikan tentang analisis wacana kritis Daun Van Dijk tentang drama. Di sini saya mengambil judul analisis wacana dalam drama Kisah Perjuangan Suku Naga karya W.S. Rendra. Yang pertama, hasil dari pembahasan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan wacana Daun Van Dijk. Analisis ini dilakukan untuk proses pembentukan teks, atau dalam konteks ini kondisi penulis terlibat dalam menciptakan teks. Dalam analisa wacana Daun Van Dijk, struktur teks dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, struktur makro. Struktur makro merujuk pada gambar keseluruhan dari suatu teks. Topik ini mencerminkan inti dari pesan yang disampaikan oleh penulis. Seperti dalam penelitian ini berfokus pada naskah drama Kisah Perjuangan Naga. Berikut hasil analisnya. Ini dibuktikan dalam kutipan dialog Pak Dalang. Kerajaan Astinang diperintah oleh seorang ratu yang merintah didampingi oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Di samping itu, kerajaan itu juga punya parlemen dan undang dasar. Maksudnya kerajaan itu bersifat demokratis. Topik dari teks di atas merupakan bahwa negara Astinang memiliki undang-undang dasar yang mendasari pemerintahan yang demokratis. Negara dipimpin oleh seorang ratu yang dibantu oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Selain itu, negara ini juga memiliki parlemen. Kemudian terdapat teks yang berisi pernyataan Menteri Keamanan Serenggi mengenai pembangunan. Perdana Menteri mengatakan, "Sri Ratu, jalannya pembangunan harus kita amankan." Serenggi menjawab, "Betul Sri Ratu, saya sebagai Menteri Keamanan akan segera mengumumkan pernyataan bahwa mengkritik pembangunan adalah sabotase, oleh karena itu subversif." Ratu pun menjawab, "Dengan begitu tidak akan ada lagi oposisi." Serenggi menjawab, "Oposisi adalah musuh pembangunan." Dalam dialog tersebut terlihat bahwa Menteri Keamanan mendukung kemajuan pembangunan. Namun meskipun pemerintahan seharusnya menganut prinsip demokrasi yang menerima kritik dan masukan, situasinya justru sebaliknya. Mereka menganggap siapa yang menghambat kemajuan akan dicap sebagai subversif. Yang kedua, superstruktur atau skematik. Teknik skematik digunakan sebagai cara menulis sebuah teks atau wacana dengan melihat bagian-bagian utamanya, seperti bagian pengantar, isi, dan penutup yang berfungsi menyampaikan pesan yang diinginkan. Yang pertama, ada 6 tahapan, yakni yang pertama eksposisi. Eksposisi pada drama ini disampaikan oleh Dalang yang memperkenalkan berbagai aspek penting dalam menjelaskan tentang pemerintahan Astinang, suku naga, serta negara-negara tetangga yang terdapat pada kutipan teks. "Selamat datang para hadirin semuanya, perkenalkan aku mulai bercerita. Ketika aku ini tidak sekali lagi tidak terjadi di Indonesia, jadi jangan terlalu menyensor cerita. Lebih dahulu aku minta maaf sebenarnya sindiran. Sekarang ceritanya adalah sebuah kerajaan, Astinang namanya. Letaknya di dalam hayalan. Kerajaan ini berada di sebelah selatan negeri prasangka, di sebelah barat negeri fantasi, dan berbatasan dengan laut. Ada-ada saja, pendeknya letaknya strategis." Kemudian B, konflik dalam naskah drama Kisah Perjuangan Suku Naga dimulai ketika berita tentang rencana pembangunan kota pertambangan di Bukit Saloka mulai menyebar. Informasi ini mencapai Ratu dan menjadi titik terjadinya konflik. Terdapat pada teks, "Ratu, apa ini?" Perdana Menteri menjawab, "Tenanglah si Ratu, media semacam tidak akan berbuat lain." Ratu berkata, "Apa katamu tidak bisa berbuat banyak? Orang-orang UNESCO sudah mulai menyindir program kita ini. Tidak bisa berbuat banyak katamu. Setidaknya beluterku sudah mulai kumat lagi." Serenggi menjawab, "Sri Ratu, kami tak pernah lalai. Semua koran dan majalah negeri yang muat mengenai perjuangan suku naga sudah saya blokir. Nomor-nomor yang muat perjuangan itu sudah saya suruh sita. Anak-anak buah saya telah mengguntingi bagian yang gawat lalu dibakar, sedangkan sisanya mereka jual sebagai kiloan." Perdana Menteri menjawab, "Cerdas sekali." C, komplikasi, yakni setelah terjadinya konflik muncul masalah di mana suku naga menolak tawaran dari Menteri Pertambangan untuk menjadikan kebudayaan mereka sebagai objek pariwisata. Yang terdapat pada percakapan, Abi Safam, "Apa yang saudara senangi dari kami Menteri Pertambangan?" "Saya senang tari-tarian saudara, saya senang bentuk rumah-rumah saudara, saya senang bentuk kebudayaan dan kebudayaan suku naga." Abi Safam menjawab, "Tapi semuanya itu akan lenyap begitu saja. Desa ini diubah menjadi kota pertama." Pertambangan menjawab, "Tidak perlu lenyap, madu jangan sampai lenyap.
semua bisa diselamatkan. Coba bayangkan, di kota pertambangan yang pernah dengan gedung akan terdapat situ kuburan-kuburan rumah adat lengkap, naga keramat akan kita upgrade supaya bisa dinikmati oleh orang banyak menjadi unggulan pariwisata. Kemudian kritis, persoalan mencapai titik puncaknya ketika kedatangan ketua parlemen tidak terima dengan baik oleh suku Naga. Terdapat pada teks ketua parlemen, "Ya, saya ketua parlemen Abisafam." Abisam menjawab, "Wakil rakyat." "Oh iya, sudah dilantik." Abisam menjawab, "Dandannya kok begitu?" Ketua parlemen, "Maaf." Abisafam menjawab, "Saya tadi juga saudara duta dari Eropa." Ketua parlemen, "Saya datang untuk meninjau." Abisam, "Kok bawa tentara?" "Sekedar teman perjalanan." Resolusi atau terjadi kemajuan dalam penyelesaian masalah. Mr. Ju merencanakan untuk menuduh anak kepala suku terlibat dalam aktivitas supervis. Terdapat dalam kutipan teks, "Anak kepala suku itu baru saja pulang dari negeri kita, tapi dia malah makin lebih dekat dengan lingkungannya. Ia tidak memerlukan gitar listrik, air conditioning, atau kakus porselen. Ia malah berbicara tentang polusi dan pentingnya para arsitek untuk memikirkan sistem ventilasi yang lebih baik. Mister tidak bisa jalan bos, ia tidak suka berorganisasi, dia tidak suka masak, ia membenci anarki dan kekeluargaan, ia malah melatih disiplin diri dengan meditasi. Urutan bekerja dan keberanian melahirkan pikiran, jangan salah satunya adalah menjadikan dia bos." "Apa, Mister Jemu?" "Yang menuduh dia melakukan supervisi." Keputusannya, the big boss minta kepada Mister Jemu untuk mengaris ratu agar mengusir wartawan asing bernama Charles yang tinggal bersama suku Naga. Terdapat pada teks, "Jangan berlebihan saudara-saudaraku suku Naga, terima kasih untuk ajani. Mereka telah mengusirku, akan pergi, tapi perjuangan kita bersama-sama tidak akan berhenti di sini. Justru ideologi saya akan lebih banyak menulis tentang perjuangan saudara. Nilai-nilai kita perjuangan akan terpahat di langit dan terpahat di bumi, tercetak di koran dan akan disiarkan di radio, juga di televisi, bahkan akan tersebar dari mulut ke mulut." Struktur mikro. Yang pertama, latar. Buktinya adalah dengan dialog mengenai kuasaan pemerintah terhadap rakyat awal naskah. Megang kekuasaan ratu menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya. Hal ini tampak pada babak jejar Astinapuram, di mana ratu akan melanjutkan semua perusahaan yang ingin menanamkan mogul di negeri Astina dengan syarat memberi pinjaman dan komisi. Dari angkusan tersebut, orang Astina menderita karena boleh dilakukan secara buta atas perintah ratu dan big boss. 2. Detail. Unsur ini kaitannya dengan kontrol informasi. Penulis menyampaikan informasi secara berlebih yang menggantungkan atau sebaliknya bagi cerita maupun dirinya. Dapat pada teks, "Saudara-saudara, untuk menamakan jalannya bangunan kita harus membuat undang-undang tanpa menjelang parlemen mengesahkan rencana 4 tahun, maka tidak boleh ada suara negatif yang berusaha mempengaruhi persidangan." 3. Maksud. Sama seperti informasi yang menguntungkan komunikator ditampilkan secara eksplisit yang terdapat pada teks, "Saya sering tari-tarian saudara, saya senang bentuk rumah saudara, senang untuk kebudayaan dan kepribadian suku Naga." 4. Peranggapan. Dalam naskah drama tersebut, kesaksian Surakarta berhasil, ketua parlemen mengunjungi Asia sebagai kepala suku desa suku Naga. Kunjungan pun membawa tentara perintah secara terang-terangan represi pada rakyat yang seharusnya parlemen sebagai wakil rakyat menjadi pengarahan terhadap rakyat. Kemudian lanjut ke kognisi sosial. Menurut Van Dijk, kognisi sosial memusatkan perhatian pada struktur mental. Dalam drama ini, Karyalendra menjelaskan bahwasannya yang dilakukan oleh beliau dan juga anak-anak bengkel teater rupiah dengan memimpin desa petani dan anak kecil dan anak desa yang mana membeli kendaraannya dari hasil panen atau jualkan desa dan wawancara lainnya. Terlibat dalam naskah suku Naga. Dapat dalam teks, "Dalang, ayo mesin tunjukkan kerjamu." "Korsi." "Bam gedebam kami kerja siang malam tanpa lelah tanpa pejam. Bam bim bum jas jis jos." Dalam potongan bapak ini harus merupakan penggambaran mesin negara industri yang fokus dengan barang-barang dagangan Singapura dan bukan pasar untuk menjualnya. Rendra mengkritik sistem pemerintahan yang memanfaatkan kuasanya untuk kepentingan pribadi pejabat. Konteks sosial dalam naskah ini merupakan berisi kritikan dan sindiran yang tajam mengenai korupsi, bantuan sosial modal asing, dan eksplorasi lahan. Walaupun bentuk kerajaan yang dipimpin oleh ratu, sistem pemerintahannya menggunakan demokrasi. Kritik
penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintahan sangat tajam dalam naskah. Sebagai kritik atas kondisi yang terjadi di Indonesia pada zaman Soeharto, langkah Presiden Soeharto dalam merubah kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mempermudah modal asing masuk dengan bergabung kembali dengan IMF, PBB, dan Bank Dunia. Hal ini mulai aliran keuangan dan bantuan asing dari negara-negara Barat dan Jepang masuk ke Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.